Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Emak Saufa. Alhamdulillah di kesempatan kali ini Emak Saufa mau sharing-sharing tentang bagaimana ekonomi rumah tangga sehat itu. Nah, pastinya kita semua menginginkan ekonomi rumah tangga kita itu sehat, bisa berkembang, bisa lebih baik dari waktu ke waktu. Amin amin Allahumma amin. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan atau apa yang diharapkan oleh bunda-bunda semua ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini emak ada beberapa tips supaya rumah tangga kita itu ekonominya bisa membaik. Ekonomi kita itu bisa ekonomi rumah tangga sehat. Mudah-mudahan vlog kali ini bisa menginspirasi dan juga bermanfaat. Tips yang pertama yaitu mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kenapa emak yang pertama ini mencari ridho Allah? Karena tujuan dari hidup kita ini tidak lain dan tidak bukan tentunya adalah melakukan apapun itu sesuai dengan yang Allah ridhoi. Nah, karena emak ini seorang muslim ya, jadi apa-apa itu harus kita pertimbangkan, kalau kita begini tuh Allah ridho apa enggak, seperti itu ya, supaya apa yang kita lakukan ini bisa berkah dan bisa ada di jalan yang benar, seperti itu insya Allah. Untuk tips yang kedua adalah strategi. Nah, strategi di sini adalah bagaimana caranya supaya kita bisa mewujudkannya. Strategi di sini bisa dengan budgeting ya. Ini kalau strategi ala emak yaitu budgeting atau mengelola keuangan. Lalu kita juga bisa dengan belanja mingguan hemat. Kan rata-rata ya pengeluaran tuh banyak di belanja-belanja gitu. Jadi cara emak ya strateginya yaitu dengan belanja mingguan hemat, bisa dengan food preparation, bisa dengan memasak dan lain-lain ya. Ada banyak banget strategi dan bunda-bunda di sana bisa memakai strategi yang sesuai dengan keinginan bunda. Selama itu aman dan bisa membawa ekonomi rumah tangga kita itu ke ekonomi rumah tangga yang sehat. Jadi intinya antara pengeluaran dan juga pemasukan harus seimbang, dan kita juga harus bersedekah, harus menyisihkan untuk tabungan untuk masa depan, dan ada juga untuk dana darurat supaya nanti ketika ada pengeluaran yang mendadak kita bisa mandiri ya, bisa melewati semua tanpa harus hutang. Amin amin Allahumma amin ya. Mudah-mudahan semua usaha kita dalam membuat ekonomi rumah tangga kita itu bisa dimudahkan. Tips selanjutnya untuk menuju ekonomi rumah tangga yang sehat adalah tidak lain dan tidak bukan, dan ini yang utama, yaitu kerja keras. Kerja keras di sini bukan berarti suami kita harus bekerja siang dan malam, bukan seperti itu ya. Jadi kerja keras di sini adalah kerja kita itu supaya bisa benar-benar bisa tertata, bisa terarah, seperti itu. Itu namanya kerja keras. Kadang percuma ya kita kerja siang dan malam kalau pengeluarannya pun sama. Jadi lebih baik kita kerja normal, tapi kita berusaha juga menyeimbangkan pengeluaran kita juga. Dengan menyisihkan sedikit untuk masa depan ya, karena namanya kehidupan itu akan selalu berkembang dan kebutuhan kita juga akan semakin banyak. Kalau kita tidak dari sekarang menyisihkan sedikit demi sedikit, maka kita akan tertinggal. Bersabar dengan keinginan, bersabar dengan kemauan, itu juga termasuk kerja keras ya. Karena kita juga harus mampu menahan, mengendalikan nafsu, mengendalikan diri akan keinginan-keinginan kita yang kadang ya kita sudah nabung, udah ini
pengen mewujudkan cita-cita, tapi karena kita tidak bisa mengendalikan diri, tidak bisa mengendalikan keinginan, akhirnya berantakan ya. Jadi termasuk kerja keras apabila kita itu mampu memilah antara kebutuhan dan juga keinginan. Nah, tips selanjutnya adalah inovasi. Jadi apabila kita sudah melakukan segala sesuatu untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, lalu kita juga sudah budgeting, sudah strategi, lalu kita juga udah kerja keras, kita juga butuh inovasi. Nah, inovasi di sini kita sebagai ibu rumah tangga ya bisa juga membantu suami, yaitu dengan mencari penghasilan tambahan, atau kita juga bisa berhemat ya. Atau kita juga bisa dengan mendidik anak kita supaya tidak berlebihan dalam jajan. Nah, itu juga termasuk inovasi ya bunda-bunda ya. Kita memasak terus, lalu kita mampu mengelola penghasilan suami, berapapun penghasilan suami, itu juga termasuk inovasi. Semangat selalu untuk bunda-bunda di sana ya. Semangat untuk mewujudkan ekonomi rumah tangga sehat. Nah, untuk tips selanjutnya yaitu kita harus bekerja sama di dalam keluarga. Nah, untuk mewujudkan rumah tangga yang sehat ya, khususnya ekonomi kita kerjasama di dalam keluarga itu juga dibutuhkan banget. Karena tanpa ada kerjasama kita akan susah banget ya kalau cuman kita sendiri. Kita bisa musyawarah dalam keluarga, kita bisa mendidik anak kita, lalu komunikasi dengan suami tentang tujuan rumah tangga, supaya bisa bareng-bareng untuk mewujudkan tujuan rumah tangga bersama. Mulai dari tujuan berumah tangga, lalu bagaimana pendidikan anak, bagaimana kita caranya supaya keuangan itu bisa mencukupi kebutuhan, bisa menabung, lalu bisa mewujudkan cita-cita. Nah, itu penting banget untuk dikomunikasikan bareng-bareng bersama keluarga. Jadi dengan begitu akan ada kerjasama suami, istri, dan juga anak-anak untuk bersama-sama mewujudkan ekonomi rumah tangga sehat. Namanya kita manusia, kita wajib berusaha, kita wajib untuk ikhtiar. Sedangkan hasilnya kita tetap pasrah terhadap apa yang sudah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian beberapa tips untuk mewujudkan ekonomi rumah tangga sehat. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk bunda-bunda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.